Halo, malam Mas. Halo, selamat malam. Malam, malam. Ini Oke, suara saya jelas ya? oke Mas, jelas Oh, suara saya aman, terdengar ya. jelas banget. Oke, Nah, aman. secara video juga Mas bagus Dan ya. video juga bagus kok, aman. Oke, sama Mas. Halo Mas Handi Irawan. Halo, Aku halo. panggilnya Mas, Bapak atau siapa nih, Apa Koko? aja lah, panggil Oke, nama juga nggak masalah kok. Saya yuk enak. Mas. Oke Mas, aku panggil Mas Handi aja ya. Boleh, Mas. Aman. Oke. Nah, Mas Handi ini pertemuan atau live Instagram kita yang pertama ya Mas. Kedua, Memang masih. Mas Handi baru pertama kali ya Mas, kalau Ya, nggak salah kedua. ya. Kedua. Kedua ya. Iya. Oke, yang kedua Oh, tapi kali ya, kayaknya, Mas. iya, yang pertama tuh kayaknya bukan sama Mas. Oke, ini sama saya yang pertama. Saya Berarti ya. ini adalah yang kedua dengan Bitter ya, Mas. Sebelumnya Ya, terima kasih, Mas, atas ketersediaan sama-sama. waktunya. Sudah Sama-sama. mau menyempatkan bergabung di live Instagram pada malam hari ini. Nah, Sama-sama. Mas, tentunya gimana, Mas, kabarnya hari ini? Baik. Agak sibuk aja hari ini. Makanya tadi tadi Mas sempet chat, saya baru bales tadi. Soalnya tadi seharian full sama kerjaan yang lain. Jadi ada sedikit ya minggu-minggu yang cukup sibuk lah. Lepas lah, lagi sibuk marketnya kemarin turun. Jadi ya udah Ya udah ya, ditinggal dulu ya, Mas. Seperti tinggal itu, dulu lah. karena Ya, marketing. betul. Oke. Nah, Mas, mungkin belum ada yang tahu nih, Mas, tentang Mas Handi nih. Oke. Eh, tentang Mas Handi ya, oleh para ini rekan-rekan kita yang menonton live Instagram nih pada malam hari ini. Kata pepatah ya Mas, tak kenal maka tak sayang nih Mas. Gimana sih Mas ini perkenalan singkatnya? Nih, Oke, domisili di mana, sekarang kesibukannya di mana gitu. oke. Oke, jadi buat teman-teman yang di sini yang belum pernah kenal, ya saya Handi Irawan. Saya itu ya bisa dibilang full time trader, tapi enggak juga karena masih ada yang lain juga ya penghasilan kan. Kalau misalnya kita bilang full time trader itu kan berarti income kita benar-benar full dari trading. Tapi kalau saya enggak, masih ada income trading. Cuma memang aktivitas saya sehari-hari, pekerjaan saya sehari-hari itu memang rata-rata di trading karena saya ngurusin grup bersama teman-teman, beberapa teman ya, dengan grup yang sebenarnya grup komunitas ya, kita sebut sebagai House of Trader Community. Jadi ini sebagai rumah untuk para trader ya, komunitas yang artian itu adalah kita menekankan komunikasinya, interaksinya tuh nggak cuman searah tapi dua arah. That's why kita menamakan kita sebagai sebuah komunitas. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih dekat. Kita punya nasabah, kita punya member, itu kita saling inilah berinteraksi karena kita tiap hari live kan, live di Discord. Jadi tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita live. Nah, di sana kita berinteraksi nggak cuman sekedar ngomongin soal market, soal ekonomi, tapi kita juga ngobrolin yang lain lah, yang bercanda-bercanda, yang apa ya, yang santai gitu. Bahkan kalau ada yang cut loss juga kadang kita dibully, Mas. Oke, berarti Jadi yang uh, jadi kesibukan 90%-nya saya trading ya Mas? iya betul, betul. Saya lebih hobinya trading dan saya mulainya tuh sebenarnya dari 2018. Oke. 2018 dan bersyukur banget saya pernah kena mini crash di, kalau kata orang-orang senior-senior saya itu 2020 tuh mini crash. Jadi saya udah mengalami satu kali mini crash. Jadi udah termasuk ya lumayan lah punya pengalaman itu. Kayak gitu. Oke, berarti dari 2018 udah kena itu ya Mas ya. Ya, Ketika IHSG trading halt ya, udah ngerasain ya betul. Oh, trading halt. udah pernah. Iya. Nah, tentunya itu jadi pengalaman ya Mas, sama ya. Ya, Karena saya betul. juga di kisaran 2019-2020 Nah, tiba-tiba masuk ke pasar modal, langsung ada crash begitu ya. Kaget juga ya, namanya kaget masih juga pemula pastinya gitu saya. ya. Iya, benar-benar. Pasti kaget sih. Iya. Nah, Mas, tadi udah dari 2018 ya, berarti udah kurang lebih 6 tahun ya, Mas, Ya, di betul. Pasti dunia modal. saham ini, Ya. dan tentunya sudah mengalami mini crash. Nah, kalau kita langsung aja ya, Ya, Mas, tadi perkenalan kita sudah, kita langsung ke topik. Nah, memang kan topik kita malam hari ini itu lebih ke suku bunga The Fed nih, ya. Mas.
Dan kalau kita kemarin lihat itu hari Senin ya, IHSG sempat turun 4%, itu mengingatkan saya sama COVID lagi tuh Mas. Udah 3 tahunan ya Iya, ngerasain IHSG turun betul, 4%, betul. seperti itu. Nah Mas, waktu hari Senin itu kenapa sih Mas market tuh bisa langsung jatuh 4% walaupun ditutupnya di sekitar 3%-an ya? Seperti itu. Gimana tuh Mas pandangannya? Jadi ceritanya itu sebenarnya dari minggu sebelumnya. Itu kan sebenarnya udah kelihatan tuh trigger pertamanya itu adalah dari data ketenaga kerjaan US. Dimana sebenarnya kalau saya tuh selalu akhir-akhir ini saya tuh selalu bilang kalau ditanya ini tuh kayak kepingan terakhir dari berbagai data ekonomi yang ada di US gitu. Di saat misalkan saat ini kan sebenarnya GDP growth Q2-nya kan masih bagus ya, masih sekitar 2,6% kalau nggak salah, itu masih cukup bagus. Di saat inflasinya udah mulai turun, kemudian PPI-nya turun walaupun cukup tinggi, kemudian PCE ya, personal consumption expenditure-nya juga mulai turun ya. Nah, ini ada satu kepingan lagi Mas, data ekonomi yang so far beberapa bulan terakhir itu masih cukup oke. Namun per dari bulan kemarin kalau nggak salah per Juli itu dia udah mulai sedikit turun. Ya apa itu? Nah itu adalah data ketenaga kerjaan di mana jobless claim-nya naik, kemudian unemployment rate-nya naik, otomatis kan sebenarnya ini data tenaga kerja udah mulai melemah. Orang-orang udah mulai merasakan kehilangan pekerjaan, nggak dapat pekerjaan. Dan itu kan sebenarnya adalah salah satu tanda terakhir dari data-data ekonomi. Nah, ini sebenarnya kan masih ada satu, GDP-nya masih cukup bagus. That's why kalau akhir-akhir ini, mungkin 2-3 hari ini kalau Mas atau mungkin saya suka dengar, teman-teman di sini juga suka dengar, apakah US ini akan resesi secara ekonomi? Nah, menurut saya masih belum. Karena kan secara teori, untuk mengklasifikasikan sebuah negara itu resesi itu adalah minus 2 kuartal GDP. Nah, sekarang kan sedangkan GDP US di kuartal kedua itu masih cukup bagus, masih cukup strong, 2,6 kalau nggak salah ya. Yang jelas Q2-nya itu lebih bagus dari Q1. Nah, artinya resesi mungkin untuk jangka pendek ini masih belum terjadi. Tapi kalau kita lihat mungkin tahun depan ya kita nggak pernah tahu gitu. Tapi untuk melihat sampai akhir tahun harusnya Amerika itu salah satunya nggak akan resesi. Nah, itu yang terjadi di Kamis dan Jumat. Begitu masuk ke Senin, tiba-tiba Nikkei-nya minus 14%. Seingat saya lihat tuh tertingginya 14%. Nah, itu usut kan sebenarnya BOJ itu udah mulai naikin tingkat suku bunga. Jadi yang tadinya minus, jadi kalau kita katakan kita invest deposito di bank-banknya Jepang minus, otomatis sebenarnya atau 0% itu kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Kita mau minjem, tapi kalau kita mau minjem duit ke BOJ, misalkan Mas punya 1 juta, gue pengen minjem duit ke bank di Jepang, dikasih. Kita nggak akan dapat pinjam, tapi kita nggak kena bunga Mas. 0% soalnya kan. 0% nggak kena. Nah, akhirnya itu yang terjadi di awal. Karena Jepang dari beberapa tahun terakhir itu melonggarkan kebijakan moneternya. Akhirnya, akhir-akhir ini, per beberapa bulan ini mereka naikin tingkat suku bunga. Nah, karena suku bunga mereka 0 dan sempat minus, itu dimanfaatkan sama investor-investor untuk meminjam duit di Jepang, di bank-bank Jepang, kemudian dipakai untuk beli obligasi Amerika. Karena Amerika ya dikuasa develop market, otomatis suku bunganya tinggi lagi 5%-an. Otomatis dengan resiko dia tidak harus membayar bunga pinjaman, terus dia dapat 5%, katakan 5% per tahun. Ya udah, itu kan sebuah win-win solution yang di saat market yang tidak jelas, kondisi ekonomi yang kita nggak tahu arahnya kemana, ya udah ini sebuah peluang yang cukup bagus lah gitu. Nah itu yang terjadi dan banyak bahkan kalau nggak salah tuh beberapa investor, teman-teman saya ada yang nawarin, sempat nawarin kayak pinjam yen, pinjam duit di Bank of Japan, kemudian kita beli obligasi di Amerika gitu, jadi dapat
setidaknya atau nggak beli obligasi tapi depositoin duitnya di Bank of America gitu, dapat 5%. Nah, begitu suku bunganya dinaikin 0,25%, ya, otomatis kan itu men-trigger yen-nya menguat. Kalau men-trigger yen-nya menguat, ya, itu otomatis yield yang tadi akan kita dapat di deposito segala macam itu pasti nggak akan tutup. Akhirnya kita rugi. Mau nggak mau, trigger itu membuat outflow semua aset itu outflow. Jadi orang berbondong-bondong yang tadinya megang US dollar ditukar ke yen, otomatis yennya menguat. Nah, itu yang membuat akhirnya risiko aset tuh rontok. Ya, di samping kita tahu setiap kali kenaikan dari suku bunga itu pasti akan risiko aset akan rontok dan duitnya itu akan lari ke obligasi. Jadi nanti ke depan kalau misalnya the Fed akan cut rate, benar-benar cut rate, itu pasti kita tidak akan langsung melihat market risiko aset itu akan langsung lari, enggak, pasti akan turun lagi. Karena apa? Karena orang akan cenderung lari ke obligasi. Dan itu udah kemarin kalau hari Senin kita cek ya, hari Senin, hari Selasa, itu kita cek. Kita lihat US 10 year, ID 10 year, JP 10 year, itu obligasi 10 tahun negara. Itu 3 negara ini semua naik. Jepang itu JP 10 year-nya berapa ya? Coba saya lihat. JP 10 year-nya sempat naik spike dari sempat naik 2% harganya ya, harga dari 101 naik ke 103. Itu kan untuk ukuran obligasi yang naiknya cukup tinggi ya. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah uang ini yang tadinya dari USD dollar karena orang pinjem dilariin ke yen, yennya menguat, mereka lempar ke obligasi. Jadi otomatis risiko aset pun semua dibuang sama mereka. Nah, itu yang men-trigger kejadian lah kemarin tuh rontok semua. Jadi ibaratkan kejadian di hari Senin itu kayak orang kena margin. Kalau kita di saham tuh kayak kena margin T plus, Mas. Jadi seharusnya Senin Selasa itu udah beres T plusnya. Ya kita sebut T plus lah ya, marginnya udah beres. Makanya harusnya ini kalau ditanya apakah akan spike lagi, saya rasa udah enggak. Udah mungkin akan cenderung lebih berkonsolidasi lah marketnya. Kayak gitu sih sekilas ya, Mas. Oke, memang dari hari Jumat ya Mas, memang awalnya tadi dari rilisnya pengangguran, lonjakan pengangguran di Amerika Serikat yang memang dikhawatirkan memicu perlambatan ekonomi. Nah, ditambah lagi tadi ya seperti Jepang itu ya menaikkan suku bunga. Nah, memang waktu itu ya Mas, menarik ya. Misalnya kita minjem duit ke Bank of Jepang, lalu kita belanjain saham, belanjain obligasi atau kripto, dia nggak ada bunganya dan kita memang jadi bisa dapat imbal hasil ya di instrumen investasi lain. Nah, karena Bank of Jepang mau naikin suku bunga tadi, jadi pada sell off gitu ya Mas, daripada instrumen-instrumen investasi yang risk gitu. Jadi seperti saya punya Bitcoin nih teman-teman, karena Bank of Jepang mau naikin bunga, saya pinjam duit dari Bank of Jepang, saya jual gitu, karena takutnya nanti saya nggak bisa bayar bunganya. Seperti itu. Teman-teman, mantep nih Mas penjelasannya. Jadi dua hal yang dikenain sama mereka, maka mereka sebut yen tiba-tiba lupa trade sell yen carry trade ya. Jadi itu dua hal yang mereka akan dirugikan. Yang pertama, kursnya naik, yennya naik, dan kursnya naik, otomatis yang megang US dollar masih melemah kan nilai dolarnya. Yang kedua, mereka kena bunga pinjaman kayak gitu. Jadi itu makanya mereka langsung seperti tadi Mas bilang, mereka langsung buru-buru buang semuanya kayak gitu. Betul. Nah, nih rekan-rekan semua. Tapi memang tadi view-nya juga ini memang cuma jangka pendek nih untuk saat ini ya Mas Handi ya. Karena nanti akan cenderung lebih berkonsolidasi nih kalau view-nya Mas Handi nih. Nah, kan secara kita lihat memang Senin
turun dalam, akan tetapi dalam 2 hari belakangan ini, Selasa dan Rabu, udah rebound nih Mas, Iya, untuk benar. IHSG-nya. Jadi ibaratnya yang hari Senin kemarin crash itu udah pulih Udah dalam pulih. waktu 2 hari saja nih, Yes, menariknya seperti itu ya. yes. Nah, kalau 2 hari ini apa nih Mas penyebabnya? Apakah salah satu faktornya rupiah sekarang udah kembali ke 16.000 kalau Mas Hendy lihat? Hari Atau ini ada faktor lain Mas? sebenarnya yang pertama mungkin yang pertama pasti pasti akan ada penguatan dari rupiah ya, otomatis kalau penguatan rupiah kan pasti artinya ada inflow masuk ke Indonesia, entah itu ke IHSG atau mungkin bisa ke obligasi. Nah, hari ini saya ngecek 10 years-nya kita yield-nya menurun. Kemudian harga obligasinya naik naik sekitar 98 hampir 100. Nah, otomatis sepertinya saat ini ada duit masuk ke obligasinya kita. Jadi yang tadinya udah sell off semua masuk ke eh, CP10 years. Coba kita lihat ya. CP10 hari ini agak ada sedikit buangan ya, ada sedikit koreksi sama kemarin, artinya sepertinya uang-uang yang tadi diparkirin itu udah mulai pelan-pelan udah mulai keluar. Nah, kalau kita lihat IHSG hari ini sih sebenarnya kalau kalau saya menilainya itu lebih ke dead cat bonds ya, dalam artian eh, kalau saya itu selalu gini Mas. Kalau satu indeks ya, saya indeks, jadi kalau kita acuannya IHSG lah. IHSG ini tiba-tiba dropnya banyak. Kemudian faktornya bukan karena IHSG. Misalkan kalau case ini kan faktornya karena Jepang. Nah, kalau ini tidak menyebabkan, sebenarnya Jepang ini kan tidak menyebabkan tiba-tiba semua negara akan resesi lah segala macam kan. Kan ini bukan bukan tidak mungkin tapi belum mungkin ya. Nah, ini tuh saya menilai begitu dia turun ada peluang untuk bisa dia rebound dengan cepat. Di sisi lain, sebenarnya kalau kita lihat IHSG kan dari tanggal 8 Juli sampai kemarin hari Jumat kemarin itu kan dia konsolidasi di area 7.200 sampai 7.350 kan itu nggak lewat-lewat, tertahan di situ. Nah, itu satu sisi mau dia tembus tapi nggak ada kekuatan. Kalau kita lihat dari yang narik IHSG-nya nggak gitu terlalu kuat powernya. Nah, ini timbul kecurigaan kayaknya IHSG itu bisa jebol secara teknikal. Makanya kemarin Seninnya jebol dan kita lihat ada demand area itu di sekitar 7.000. 7.000 itu pun menjadi demand area di per 16 April 2024 sampai 15 Mei 2024. Nah, itu jadi area targeting penurunan IHSG lah. Walaupun IHSG itu ada gap di sekitar 27 Juni sama 28 Juni. Nah, tapi itu kan belum ditutup tuh di level 6970. Nah, penurunan yang semasif itu dalam sehari itu biasanya akan ada pullback yang pullback yang cukup kenceng lah gitu. Nah, kalau bagi trader di saat momen itu dimanfaatin dan makanya kemarin kalau kita tuh mainnya di BRI. Begitu hari Senin Senin apa? Senin sore turun si BRI kan hampir tutup gap di 4.500. Nah, itu saya udah ngajakin beli 4.500. Ayo kita 4.500-an lah. Yuk kita beli BRI karena kok feeling saya besok besok bisa 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 menguat. Nah, ternyata malamnya fix indeksnya sampai 180%, ya kan? Nah, itu kan nge-trigger Nasdaq, Dow Jones segala macam turun. Nah, tapi besok paginya Nikkei-nya rebound, semua market Asianya juga rebound. Jadi ya udah. Cuman yang masalahnya apakah kalau ditanya, ini udah otomatis ISG akan balik ke atas? Menurut saya sih belum ya. Lebih jatuhnya ke dead cat bounce. Selagi ISG masih tidak kuat ditutup di atas 7.200 sampai 7.240 itu menurut saya masih akan ada konsolidasi ke sekitar 7.100 untuk ISG untuk sementara ini sambil jaga-jaga. Makanya saya akhir-akhir ini lebih cenderung lebih pegang cash ketimbang saham Mas itu. Oke. Hari ini juga
IHSG naik, tapi yang bukan naik signifikan bukan perbankan ya Mas. Ya, betul. Lebih ke grup IP hari ini, kayak TPIA, Brand. Karena memang kalau IHSG naik itu, kalau saya rasa itu lebih sehatnya kalau kayak Big Bang yang naik, lalu Telkom, Astra ya, Nah, seperti itu. Makanya ini tadi view-nya Mas sama aku juga sama ya, sama-sama IHSG cuma kenaikan jangka pendek doang yes, nih yes. untuk membayar utang Utang yang yang hari Senin itu turun ya, signifikan. betul, betul. Nah, tadi juga sudah dibahas nih tekan-tekan bahwa uh, memang host of trader ya Mas, Ya, host of trader community yes. itu udah beli BRI ya Mas, Ya, waktu dia nutup gap ya, maka udah, lumayan ya Mas ya, memang. maka hari ini udah Ya, beres. Saya sih udah beres udah hari ini. bersih ya, Udah udah bersih. bersih ya. Nah, kan udah ini Mas, udah rebound kembali nih. Jadi gimana nih Mas posisi portofolio? Apakah masih ada barang apa memang udah 100% cash nih Mas? Kalau yang trading harian tuh udah hampir 100% cash ya. Yang trading ya berarti beres BRI udah beres berarti 100% cash. Yang invest itu kan saya juga ada porto invest. Investnya nggak diganggu gugat sih, biarin aja. Yang swing tuh kemarin saya reduce porsi. Jadi ada beberapa yang swing itu hari Selasanya dia rebound, saya kurangin porsinya mas. Jadi menjaga, jadi naikin cash lagi gitu. Karena saya ngerasa marketnya masih belum terlalu oke gitu, masih masih kecenderungan ya, ya seperti yang kita bilang, decade bounce untuk kenaikan sementara. Jadi kalau selagi ISG enggak naik ke atas 7240, 7200 itu mungkin akan berat. Karena satu sisi saya lihat BCA itu ada polarizing weights dan itu udah di breakdown hari Senin kemarin, kemudian hari ini kayaknya dia naik untuk sampai ke level 1200. Mungkin habis itu mungkin dia akan turun dengan target rising wedge itu di sekitar 9600 9700. Jadi kalau misalnya kita lihat BCA-nya udah mulai sedikit mulai downtrend, kemudian brandnya nggak kemana-mana, amannya juga nggak terlalu naik gimana-gimana, bahkan hari ini turun. Jadi saya rasa mungkin agak berat kalau marketnya bisa kuat, mas. Saya lihat, so far saya lihatnya begitu. Cuman kalau ternyata marketnya kuat dan bisa nembus ya puji syukur. Berarti nanti kita tinggal cari posisi saham-saham mana yang oke untuk dimasukin. Gitu. Nah, kalau kita lihat kan Mas, selain sentimen negatif dari Bank of Jepang, memang kalau kita di market ini nggak jauh-jauh ya dari The Fed ya. Yep. Kalau The Fed nahan suku bunga gitu, dia akan respon begini. Kalau dia naikin suku bunga, market akan cenderung terkoreksi. Kalau ada isu The Fed mangkas suku bunga, akan cenderung naik nih. Nah, memang kadang kita disetir sama sentimen suku bunga The Fed nih, Yeah. IHSG nih. Gimana nih Mas, untuk di semester 2 nih Mas, dengan potensi The Fed turunin suku bunga itu di bulan September, apalagi ngelihat data klaim pengangguran seperti itu, apakah memang akan benar-benar terrealisasi Mas setelah beberapa waktu memang tertunda ya, sempat dovish, terus hawkish, bolak-balik doang seperti itu. Akhirnya cuma ditahan-tahan di situ doang. Iya, Gimana nih iya. Mas, Iya, pandangan Mas sendiri? ya memang benar kalau kita lihat tuh 2-3 tahun terakhir itu memang market kita bahkan market global itu kan di drive sama suku bunga ya. Sentimen itu selalu suku bunga lah. Nanti bentar the Fed-nya hawkish, sangat-sangat hawkish, kemudian tiba-tiba dovish, kemudian tiba-tiba netral. Kayak sebenarnya kan terakhir FOMC terakhir ini kan dia cenderung dovish tapi juga nggak dovish banget kan, lebih ke cenderung netral gitu. Dan kalau saya lihat, nah ini tinggal sebenarnya untuk hari ini, minggu ini sampai pertengahan minggu depan itu sebenarnya harusnya marketnya akan cenderung lebih stabil. Karena apa? Karena nggak ada data yang men-trigger. Mungkin ya paling hari Jumat mungkin ada trigger jobless claim segala macam. Kalau jobless claimnya naik lagi mungkin marketnya mungkin akan bereaksi lagi gitu. Dan yang ditunggu-tunggu itu adalah inflasi untuk bulan Juli US dan itu akan dilaporin minggu depan. Kalau nggak salah Rabu apa Kamis depan gitu. Nah, itu mungkin akan memulainya lagi. Nah, pertanyaannya ini sekarang posisi Fed, the Fed tuh gimana?
Nah, kalau menurut saya, The Fed itu udah mulai tidak ada opsi untuk menahan, untuk memperlama suku bunganya. Karena apa? Karena kalau dia tetap memaksa suku bunga tinggi, otomatis ekonominya akan anjlok, akan resesi, ya kan? Nah, kalau dia udah mulai, gua rasa mungkin at least ya, kalau misalnya gua nih lagi ngecek si CME Fed Watch Tool ya, untuk per 18 September, eh, potensi dia untuk cut rate sebesar 50 basis point itu terjadi sebesar 65,5%. Di hari Senin, kebetulan kita lagi di House of Trader ada monthly market update, itu potensi dia cut rate sebesar 50 basis point itu mencapai 98%. Jadi kita lihat hari Kamis atau hari Rabu minggu depan, kalau misalkan inflasinya ternyata melemah dan cukup parah, terutama inflasi intinya juga melemah, ya mau gak mau the Fed udah tidak ada chance lagi dia untuk menahan tingkat suku bunga, karena mau gak mau ujung-ujungnya adalah hard landing. Kalau dia pun cut 50 basis point itu kan benar-benar langsung hard landing. Yang pasti yang kena dulu pasti sahamnya, semuanya pasti kena sih. Jadi duitnya akan balik lagi, akan lari ke obligasi lagi. Jadi mungkin begitu duitnya akan diparkir ke obligasi, saya rasa begitu marketnya udah stabil, duitnya baru inflow ke risky asset, dan risky asset di saat itu mungkin baru jalan lah. Kalau misalkan ternyata nggak ada kasus lain ya Mas ya, dalam artian kayak entah itu perang, entah itu masalah-masalah yang lain. Karena ini tadi pagi tuh kita iseng-iseng ngecek saham US yang saham senjatanya LMT, Lockheed Martin Corporation, itu kan senjata kan. Nah itu udah naik dia udah naik 17% dalam seminggu. Jadi biasanya tuh kalau ada beginian tuh biasa kita mungkin masih belum tahu sesuatu apa, cuman kalau dari perusahaan yang jual senjata itu udah mulai naik. Itu terakhir terjadi itu yang di perang Rusia sama Ukraina. Itu saham-saham perusahaan senjata itu naik duluan, Mas. Jadi, tapi ini kita belum tahu masalah. Mungkin entah ada perang apa lagi yang kita nggak pernah tahu. Nah, jadi selagi masalah perang ini nggak ada, harusnya seperti yang tadi saya bilang sih, kondisi market untuk semester 2. Oke, memang view-nya lebih positif ya Mas kalau nanti suku bunganya turun terhadap itu ya, instrumen risky ya. Ya. Kecuali dalam tanda kutip ya ada sesuatu yang luar biasa seperti perang lagi, seperti itu yang memang akan menahan kenaikan indeks nih rekan-rekan. Nah itu juga tadi ya Mas, ilmu juga nih. Tadi nih untuk kita teman-teman nih, tadi dapat info ilmu baru, ada saham di Amerika ya. Nanti kita googling yang memang udah naik 17% nih. Namanya Lockheed Martin Corporation, kalau cek di TradingView itu LMT. Nah LMT nih rekan-rekan nih. Nah memang waktu itu naik juga pas sebelum perang Rusia Ukraina ya Mas. Yes. Dan sekarang udah naik lagi nih. Kan karena biasanya kalau saham itu dia lebih duluan gerak ya daripada nanti ada newsnya gitu, news bagusnya di ujung kenaikan seperti itu kan. Betul. Nah ini ada apa nih perlu dipertanyakan nih ya. Nah semoga aja nggak ada apa-apa nih untuk nggak ada ya. Semoga aja nggak ada apa-apa nih rekan-rekan ya, supaya kita nanti lebih positif nih imbal hasil kita di saham pada semester 2 nanti. Nah Mas, kalau kita lihat memang sekarang ini IHSG agak acak ya. Kadang aman yang menjadi penggerak IHSG, kadang brand, grup PP, kadang juga perbankan nih. Kalau memang dulu kan lebih gampang ya sebelum ada emiten-emiten ini listing, kalau kita lihat kalau IHSG mau tertekan, kita lihat aja nih banknya ketertekan nggak, atau IHSG naik, banknya naik nggak, seperti itu gampang kita lihatnya nih. Nah kalau Mas sendiri gimana nih untuk semester 2 nanti di perbankan, khususnya BCA, BRI, Mandiri yang memang udah
ngeluarin result semester satunya, apakah akan bergerak naik lagi, apalagi BRI ya, yang memang lagi tertekan sekali, peluang all time high-nya ada nggak nih Mas untuk BRI ini? Kalau Mas lihat. Kalau saya lihatnya khusus banking ya, banking kalau saya lihat tuh sebenarnya di dalam kondisi yang lumayan aman. Kalau misalkan orang bilang nggak ada black swan event lagi, ya berarti harusnya sekarang itu momen kita untuk beli banking untuk kayak semi invest lah. Dan artian beli di area-area sekarang, nanti jualnya kapan? Jualnya deket-deket dia mau dividen atau dia setelah bagi dividen itu kita buang. Kan maksudnya kalau kita perhatiin patternnya itu adalah biasanya tuh dari April, Mei, Juni itu biasa banking itu pada koreksi. Kenapa? Karena mereka udah nggak ada sentimen. Dividen juga udah dibagi. Nah, otomatis mereka akan koreksi. Nah, koreksi ini tuh kalau buat teman-teman yang mainnya swing panjang, itu bisa dimanfaatin beli. Jadi belinya cicil, belinya jangan yang sekali beli lah. Beli dibagi beberapa persen gitu, dicicil tiap dia turun berapa persen, kalian beli gitu. Nah, eh, bank bank kalau gue lihat salah satunya mungkin BRI ya. BRI itu kalau ditanya akan all time high apa enggak, saya belum bisa memprediksi. Tapi yang jelas kalau ditanya apakah akhir tahun atau mungkin awal tahun depan dia akan naik cukup tinggi, saya yakin iya. Saya yakin akan naik karena apapun ceritanya nanti pasti akan naik si sahamnya ini, si BRI ini. Maksudnya sekarang kan lagi jelek nih, banyak sentimen negatif segala macam gitu ya. Tapi once ketika dia sweep break secara teknikalnya ada confirm dia break up, itu udah berita-berita yang tadinya negatif tuh pasti pada hilang. Nah, kalau kita lihat, kita track back lagi BRI kan banyak asing yang jualan dan banyak sentimen negatif lah, NPL-nya naik karena judo lah segala macam lah. Tapi kan abis itu dia naik ya pelan-pelan dengan volume yang cukup bagus. Jadi ya saya rasa hal itu tuh tidak akan mempengaruhi secara langsung terhadap fundamentalnya. Yang penting kan sebenarnya kuncinya adalah fundamentalnya. Fundamentalnya kalau enggak digerus parah itu harusnya masih aman, masih oke lah Mas gitu. Oke, memang kalau kita lihat Mas, BRI, Mandiri, dan BCA yang sudah rilis semester 1, kinerjanya memang agak sedikit melambat ya Mas, pertumbuhan cuma 1%, kalah ya, yang sama BCA yang memang double digit, sekitar 11% dan 12%. Dan juga lebih baik Mandiri ya, Mandiri juga lebih di atas BRI seperti itu. Dan nanti kita menunggu BNI ya, bagaimana rilis kinerjanya yang memang nanti akhir-akhir Agustus nampaknya dari BNI akan rilis. Kalau saya nggak salah ya, rekan-rekan semua. Nah, betul nih Mas. Tadi ya memang BRI ini perbankan yang khususnya memang dia lebih terkoreksi tertekan ketika setelah habis dividen ya. Dan dengan ada sentimennya baru dia tertekan. Berarti iya ya, potensi turunnya besar. Berarti memang ini waktunya untuk nabung saham di perbankan ya Mas ya. Sebenarnya kalau untuk sekitar 5-6 bulan ke depan kita hold gitu. Kalau saya rasa tuh ya ini bisa jadi opsi lah buat untuk ngumpulin banking di saat dia lagi koreksinya. Jadi nyicil aja. Yang jelas jangan langsung dibeli, jangan langsam lah. Kalau saya tuh lebih suka ya udah cicil aja. Tiap kali dia turun 5% apa segala macam beli lagi gitu. Karena lumayan gitu. Jadi itu bisa jadi opsi sih sebenarnya. Nah, betul nih rekan-rekan ya. Untuk akun swing atau untuk akun invest nih, perbankan memang paling layak untuk diinvest nih. Karena memang big caps yang lain ya, seperti Telkom sama Astra nampaknya ini lawan arah nih Mas sama IHSG ya. Telkom karena ada Starlink kompetitornya, dan Astra karena ada mobil-mobil BYD ya, mobil Korea listriknya yang memang ini diprediksi akan mengganggu pertumbuhan kinerja emiten nih. Jadi memang perbankan paling oke untuk saat ini ya, yang lebih stabil gerakannya mengikuti pergerakan market nih. Nah, Mas, saya juga perhatikan nih Mas, beberapa pekan terakhir ya, memang kan IHSG sempat naik
tinggi sebelum kemarin hari Senin koreksi dalam ya, Yes. kenaikan beberapa minggu, turunnya dalam 1 hari. Ya. Nah, ini juga didorong oleh salah satu sektor nih Mas, sektor energi, yang memang lebih didorong oleh sektor batu bara nih, seperti Adro, ITMG, itu UNTR ya, mengalami kenaikan nih. Nah, ini juga saya lihat harga batu bara naik nih Mas, dari Juli Yes. kemarin di 110-an, sekarang udah di 140, 145 Ya. lah US dollar. Hmm. Nah, ini gimana nih Mas? Apakah sentimen akan datangnya akhir tahun seperti itu ya, yang biasa menggerakkan sektor batu bara karena datangnya musim dingin? Apakah ada faktor lain nih Mas di emiten batu bara nih Mas? Kalau Eh, secara lihatnya gimana? Oke, kalau saya lihat itu ini ya. Memang kalau kita lihat batu bara dong ya. Maksudnya kalau oil kan US oil itu masih sorry. Iya, US oil itu eh, rebound dari 72 setelah turun kemarin cukup dalam, walaupun kalau saya lihat secara teknikal pun US oil itu untuk bisa dia naik lebih jauh itu kalau dia konfirmasi di atas 76. Nah, masalahnya sekarang yang naik cuma batu bara. Nah, ini pun jadi salah satu acuan lah. Kalau misalkan kan mulai ada gosip, ada perang lah yang mungkin kita belum pernah tahu. Nah, kalau saya tuh yang tadi soal kita bicara soal LMT. Nah, yang kedua kita lihat dari spike-nya saham-saham apa komoditas energi. Biasanya kan identik tuh kalau kenaikan batu bara, kenaikan oil itu kan kenaikan gas itu kan lebih ke karena ada perang. Nah, ini kalau selagi eh, acuannya paling gampang adalah ya lihat aja US oil. US oil kalau tiba-tiba spike tinggi, tiba-tiba break 80, nah itu pasti ada something yang terjadi di mungkin di Timur Tengah, mungkin di Rusia segala macam. Jadi itu bisa jadi acuan. Nah, kalau ditanya apakah ini batu bara udah disiapin untuk akhir tahun, saya rasa mungkin iya, tapi saya masih mencari tahu sebenarnya apa sih kenaikan. Nah, masalahnya kenaikannya cukup stabil, Mas. Sehari dua hari kontraknya naik 1%, 2%. Habis itu kayak koreksi berapa persen, habis itu tapi naik lagi 1%, 2%. Nah, ini saya belum tahu pasti masalahnya apa, atau mungkin apa yang ke-trigger sama si batu bara ini. Cuman kalau ditanya sahamnya apakah cukup oke, saya rasa iya. Dan bahkan sahamnya kan udah sempat naik ya, kayak Adaro udah naik yang cukup tinggi, kemudian ITMG juga ITMG UNTR kan juga naik dari posisinya, misalkan ITMG naik dari 23 ribuan kemarin hanya 27 28 ribu. Jadi harusnya untuk sektor sekarang saya rasa kalau ditanya apakah masih menarik, secara batubara masih cukup menarik sih, at least masih bisa untuk swing pendek lah kayak gitu. oke rekan-rekan, memang selain perbankan yang mendorong IHSG dalam beberapa pekan terakhir itu, saya lihat memang sektor energi khususnya emiten batu bara nih, teman-teman Yes, ya. Apalagi Agro dan ITMG nih yang memang bobotnya lumayan ya, market cap juga lumayan seperti itu. betul. Nah, kan memang suku bunga ini sering-sering dibahas ya, Mas. Hmm. Kalau rekan-rekan mungkin udah tahu ya, suku bunga turun, emiten ini akan terdampak. Suku bunga turun, emiten ini akan berdampak positif atau negatif. Nah, kalau menurut Mas sendiri gimana nih Mas? Kalau suku bunga turun ini, emiten atau sektor apa sih yang diuntungkan ataupun dirugikan? Seperti itu Mas. Eh, yang kalau misalkan suku bunga turun ya, suku bunga turun Iya. pasti pertama adalah yang dirugikan itu seperti mungkin banking kan otomatis kan bunganya turun, bunga pinjaman segala macam kan pasti turun otomatis, margin profitnya juga akan at least turun lah gitu. Cuman banking itu masih menurut saya masih 50-50 karena di satu sisi mungkin kalau nilai bunga pinjamannya turun kan otomatis bisa men-trigger orang untuk, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ekonominya mulai bagus lagi, otomatis itu kan memicu orang untuk berani untuk pinjam uang lagi di bank gitu-gitu. Jadi bank itu cenderung lebih 50-50 lah. Tapi menurut saya yang mungkin yang bisa nge-trigger yang jelek yang lain tuh mungkin kayak finance apa multi finance ya. Multi finance itu mungkin akan kena karena kan bunga pinjaman juga akan turun
turun juga. Dan kemudian kalau yang diuntungin itu pasti salah satunya adalah properti. Properti, kemudian tech mungkin akan jadi trigger eh, dengan turunnya suku bunga gitu. Tapi yang jelas sebelum mereka akan masuk, ini kalau kita berbicara secara perusahaan ya, operasional apa, secara fundamentalnya lah. Tapi kalau secara market, secara pergerakan harga, harusnya akan dimulai dari obligasi dulu yang naik, baru habis itu ke risiko aset, dan risiko asetnya harusnya lebih merata kenaikannya. Oke, Gitu, Mas. nah rekan-rekan tadi ya sudah disampaikan bahwa memang yang terkena sentimen positif itu properti karena bunga KPR, KPA Betul. itu akan turun. Jadi masyarakat akan lebih tertarik nih untuk membeli rumah. Selain itu Mas, menurut saya juga Yap. sektor konstruksi ya Oh yang iya, padat dengan utang itu juga terkena sentimen positif karena beban konstruksi, bunganya jadi kecil nih. infrastruktur, ya, Iya, tower-toweran, ya, betul ya. Karena beban bunganya jadi beban turun dan bumi. memang ada harapannya laporan keuangan atau kinerjanya akan semakin baik nih. Yes. Nah, Mas, kan Hmm. di semester 2 ini memang kita masih ada sentimen Mas dari dalam negeri. Yang pertama itu adalah pelantikan presiden dan wakil presiden beserta jajaran menteri. Dan nanti November itu akan ada pilkada serentak nih di seluruh Indonesia. Yap. Nah, apakah ini akan mendorong IHSG ke arah positif, Mas? Dua sentimen dari dalam negeri ini seperti itu. Yes. Menurut Yang, Mas gimana nih? yang pertama pasti akan bisa bikin trigger untuk ini ya, untuk market. Yang pertama adalah pelantikan presiden yang baru dan pembentukan kabinet. Nah, itu yang paling penting sih menurut saya, karena itu memberikan trigger, memberikan kepastian lah. Investor jadi akhirnya tahu, oh, yang menjabat sebagai menteri siapa saja, kemudian kabinetnya seperti apa. Nah, habis itu ada pilkada. Nah, saya ngerasa pilkada tahun ini tidak akan membuat market gimana-gimana sih. Karena sebenarnya problem market kita itu adalah soal likuiditas. Perdagangan cukup sepi, cuman 8T. Kalau lagi sell off itu bisa 10T, 14T. Tapi kalau lagi naik tuh volumenya, transaksinya nggak terlalu gede lah. Transaksinya nggak terlalu gede. Jadi, nah ini yang menjadi masalah kita ketika ISG-nya sulit untuk kemana. ISG kan mungkin bisa naik, gampang naik lah. ISG itu gampang naik, cukup narik brand atau aman tuh pasti udah bisa bikin all time high. Itu udah gampang banget sekarang. Nah, masalahnya di kenaikan ISG yang bisa mencapai all time high itu tidak dibarengin dengan saham-saham yang naik. Karena apa? Karena untuk bisa menggerak hampir semua saham, semua sektor itu bisa gerak berbarengan naik, itu butuh likuiditas yang besar, butuh volume transaksi yang besar, butuh inflow yang besar. Nah, masalahnya itu nggak ada di kondisi ISG yang kita sekarang gitu. Jadi bahkan kalau Mas sendiri ngerasain perpindahan sektor aja akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir cukup cukup cepat ya, dan itu tidak berurutan gitu. Jadi kalau misalkan besok biasanya habis banking kemudian ke properti, habis energi biasa ke kemana lagi, ke properti, ke banking, gitu gitu siklusnya. Tapi kalau sekarang kan enggak, entar habis banking yang naik, entar mana yang naik lagi, kemudian habis itu besokannya udah berubah lagi. Jadi itu karena apa? Sebenarnya itu adalah ciri-ciri marketnya kurang liquid. Jadi dana yang main itu cuman segempok ini pindah-pindah. Kalau dulu ini ada segepok, ini gantian, pindah, ini jalan. Nah, ini ntar nyari lagi pindah. Nah, sekarang ini cuma satu gepok, pindah jalan. Otomatis perpindahan sektornya juga cepat, karena likuiditasnya kurang, otomatis untuk ISG untuk bisa bikin all time itu gampang banget. Karena butuh sedikit uang aja. Misalnya mungkin kalau teman-teman bingung kayak gini. Ini ada satu saham. Dia ambil contoh saham Arko lah. Arko kan tipis kan. Lotnya cuma ratusan gitu. Nah, untuk membuat Arko ini arah, itu kita nggak butuh duit banyak. Tapi kalau kita mau mengarahin BCA, itu kan butuh duit yang sangat banyak. Otomatis butuh effort yang lebih besar kan.
dan arah pun agak susah. Nah, itu contohnya. Jadi market kita tuh sekarang lagi di kayak seperti saham Arko. Lotnya tipis, likuiditasnya kecil, sehingga naik turunnya juga cepat. Nah, market kita yang dulu itu seperti BCA, yang lebih berbobot, volume transaksinya besar, uang muternya banyak gitu. Jadi itu masalahnya sih kita. Jadi sekarang itu kayaknya ada sentimen apapun itu nggak terlalu mempengaruhi pergerakan ISG sih mas. Kalau saya lihat akhir-akhir ini. Oke, memang yang lebih di headline itu likuiditas ya Mas ya, karena memang Ya, tadi sudah disampaikan, ini sekarang gampang Mas bikin IHSG all ya, time high ya, tinggal nahan Big Bang, kuning gitu, ya, atau hijau-hijau tipis, tarik grup PP atau aman, udah selesai ya, tuh ya, all pasti time high ya alright. nanti ya, Nah, nah, tinggal itu nahan dan Big satu Bang seperti itu. dan satu buktinya lagi ketika ISG all time high portofolio kita kebanyakan nggak kemana-mana. Nah itu udah mencirikan there's something wrong with our market kayak gitu. Oh, iya. Betul Mas, memang yang sebelum itu ya, sebelum IHSG turun itu dari November tahun lalu sampai Februari sampai Maret itu memang yang ditarik itu lebih banyak brand ya Mas, brand aman yang brand ketika itu baru-baru IPO cuan. Nah, itu memang kerasa. Nah, perbankan itu kayaknya larinya nggak seberapa ya, tapi IHSG udah all time high seperti itu. Bahkan kalau rekan-rekan kita yang nabung atau invest di Blue chip, big apa big Big bang, Bang, blue chip yang lain seperti Telkom dan Astra nggak itu kemana-mana. justru negatif, Mas. Negatif ya, blue chip ya, seperti itu. Nah itu Nah, memang ini seperti tadi yang ada something wrong gitu. seperti tadi yang Mas bilang ya, ditarik sama brand marketnya, dan itu terbukti. Kalau misalnya teman-teman mau cek nih, coba buka ISG di bulan November 2023. Itu mostly itu kan sebenarnya adalah hari-hari di mana brandnya lagi naik. Nah, market yang di saat itu sulit banget nembus 7.000 itu ditembus pakai brand sama aman. Nah, itu udah mencirikan bahwasannya market dari sejak itu udah mulai sepi, udah mulai likuiditasnya nggak banyak. Nah, betul tuh rekan-rekan ya. Memang sekarang udah agak susah nih Ya, ngebaca marketnya nih. susah. Ini saham yang mau dinaikin apa seperti itu. Apalagi dulu kalau di awal-awal brand listing pasti ada kekhawatiran ya. Kita melihat ini kok saham baru IPO tapi naiknya ribuan persen seperti itu. Jadi kan kita takut masuk. Ya, Pasti ada kekhawatiran seperti itu juga ya. Namanya juga saham baru IPO kan memang risikonya lebih besar seperti itu. Tapi mau gimana lagi, itu yang mendorong IHSG ke all time high-nya waktu tahun lalu, yes. itu di brand dan aman. Nah, rekan-rekan semua, kan kita sudah tadi ngobrol ya. Nah, sekarang kita tanya nih ke Mas nih, gimana sih Mas strategi cuan untuk investor yang nonton pada malam hari ini nih? Strategi dari Mas sendiri gimana nih? Supaya rekan-rekan kita yang nonton malam ini bisa cuan nih. Kalau saya so far yang cukup bisa membuat kita at least dapat profit itu adalah mainnya dalam jangka pendek. Dan artian mungkin kalau secara teknikal main pakai time frame 1 jam, lihat support resist yang paling terdekat itu di mana. Kalau emang secara risk and reward dan rewardnya cukup menarik, 5%, berapa persen, itu boleh dicoba. Kemudian saya lebih banyak menggunakan strategi buy, kemudian buy dekat support, kemudian nunggu sahamnya akan naik gitu. Jadi kalau misalnya dia dekat support udah bertahan beberapa hari dan enggak jebol, kemudian terlihat ada akumulasi secara brokernya, secara flow-nya, nah itu bisa buy and hold ketika dia naik dekat support dekat resisten terdekat atau dekat demand area terdekat, supply area terdekat, yaitu bisa untuk taking profit. Jadi menurut saya untuk strategi saat akhir-akhir ini cenderung lebih seperti itu ketimbang mau scalping pun nggak terlalu banyak pilihan, kemudian spare kenaikannya juga nggak terlalu banyak, dan itu cukup susah. Mau ngejar yang tiba-tiba ada spike volume itu kadang suka naiknya udah nggak banyak gitu. Jadi
Kalau saya pribadi tuh saya lebih suka akhir-akhir ini kayak lebih day trade lah. Jadi beli sehari 2 3 hari, mungkin kadang paling lama seminggu, dia naik ke posisi resist terdekat atau mungkin posisi supply terdekat, supply area yang terdekat, ya udah jual di situ. Jadi itu yang seringnya saya lakuin. Gitu, Oke, Mas. untuk market saat ini memang kalau dari Mas sendiri strateginya itu buy on support ya Mas daripada buy on Yes. breakout. Karena memang kalau buy on breakout ketika marketnya memang lagi sulit itu sering sekali false break Yes. seperti itu rekan-rekan. Dan Betul. memang kalau kita ngejar saham yang udah break resisten kan itu resikonya udah lebih tinggi tuh teman-teman karena rewardnya sudah semakin kecil, risknya sudah semakin besar tuh rekan-rekan. Jadi memang tadi ya Mas Handi sendiri itu lebih menyarankan sekarang ya strategi tradingnya itu lebih ke buy on support nih rekan-rekan Ya. semua. Nah, gitu ya Mas ya. Ya. Kalau kita lihat memang market ini agak tricky sekarang ini ya. Hari Senin kalau kita mau beli itu takutnya nangkep pisau jatuh, ya tahu-taunya Selasanya langsung Jadi bawah. ditarik ya kan. Ya. Jadi volumenya lumayan besar kemarin ya hari Senin itu pas turun seperti itu. Jadi kan orang-orang mikir nih Selasanya apa langsung di gap down kan? Ya. Kalau ngelihat candle kayak gitu dengan volume begitu seperti itu. Tahu-taunya malah gap up nih rekan-rekan. Jadi memang rekan-rekan ini harus itu ya kalau menurut saya Mas harus dinamis ini karena market juga Ya, ya betul. dinamis seperti Ya, harus itu. dinamis, harus fleksibel. Kalau misalkan masih mau dapat profit ya, maksudnya sehari-hari dapat profit dari saham tuh memang harus fleksibel. Nggak bisa maunya pakai sistemnya karena agak susah sih sebenarnya, sejujurnya. Ada sih potensi ada, cuman peluang itu sangat terbatas lah kayak gitu. Oke. Nah, tadi sudah panjang ya rekan-rekan semua teman-teman dari potensi suku bunga turun, lalu potensi di semester kedua, dan memang sentimen dari dalam negeri dan luar negeri sudah kita bahas nih rekan-rekan semua di live IG malam hari ini. Nah, Mas Hendy gimana nih Mas? Yes. Closing statement untuk rekan-rekan nih karena memang udah nggak berasa ya Mas, udah 1 jam nih kita udah Ya. mau 1 jam kita live Instagram. Dan kita akan sebentar lagi menyudahi gimana nih Mas untuk closing untuk statement teman-teman yang nonton live IG kita malam hari ini. Ya, mungkin closing statement-nya ya, yang penting saat ini tuh ketidakpastian cukup tinggi ya. Uncertainty-nya cukup tinggi di market. Jadi buat teman-teman jangan terlalu mengambil resiko. Kalau bisa selalu di portonya ada cash ya, jangan habisin semua ke saham gitu. Jadi at least ada cash, karena apa? Karena wanti-wanti ketika tiba-tiba marketnya jelek, itu kita masih punya cash untuk at least bisa buy on breakout, buy on support gitu, atau buy on weakness gitu. Nah, itu bisa manfaatin. Dan buat teman-teman tuh ya tetap semangat belajar ya. Mumpung marketnya seperti ini, akhirnya kita bisa belajar lebih banyak, dan itu manfaatin sebelum nanti marketnya akan bull run lagi. Karena saya yakin setiap market tuh pasti ada masanya lah, nggak selalu downtrend, nggak selalu akan seperti ini. Nanti bisa aja tiba-tiba rame lagi. Nah, di saat market rame udah mulai naik lagi, nah di saat itu kalian udah punya bekal untuk bisa trading dengan seefektif mungkin gitu. Jadi itu aja Mas. Oke, nah rekan-rekan tadi ya rekan-rekan memang untuk saat ini kondisi kayak gini kita lebih banyak untuk pegang cash lebih banyak seperti itu ya daripada aset kita lebih banyak di saham karena memang kalau ada potensi saham turun kita bisa melakukan akumulasi beli nih Betul. tentu di harga yang terbaik seperti itu. Tadi kan kita juga sudah lihat ya teman-teman potensi IHSG di semester kedua seperti itu gimana. Oke, Mas, kurang lebih udah 1 jam ya Mas kita Yes. mau udahi dulu nih Mas karena memang kalau kita ngomongin saham nih IHSG nanti sampai pagi nih Iya. sampai subuh juga bisa Mas Iya. karena market akan selalu berkembang dan selalu ada yang dibahas nih Mas. Yes, yes, Oke, betul. Oke. Mas, Mas Hendy terima kasih ya Mas Thank you. Hendy. Saya udah ditemenin nih Thank you, live Mas, Instagram malam hari ini. kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya seperti itu dan tentunya berharap nanti di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi Boleh. Mas.
Bitrate Yes. dan Mas ya, serta komunitasnya Mas sendiri ya, House of Trader Community ya Mas? Yes, betul. Betul ya? Ya. Nah, rekan-rekan sendiri kalau pengen lebih tahu nih kegiatan Mas Handi di House of Trader Community bisa follow Instagramnya aja ya Mas ya? Boleh, Atau boleh. ada grup Telegram seperti itu? Kita ada follow di Instagramnya kita di House of Trader Community, hot community underscore. Nanti di sana tuh ada link untuk Telegram tuh boleh. Silahkan teman-teman ikut karena kita biasanya tuh ada Senin, Rabu, dan Jumat itu biasa kita ada Telegram live jam 7 malam. Jadi teman-teman boleh ikut kalau misalkan lagi ada senggang. Kadang di sana kita juga suka ngobrol dan itu open for public. Nah, oke rekan-rekan, jadi langsung aja follow Instagramnya. Dan nanti kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut, tinggal DM ya Mas ya, seperti itu ya. Nanti akan ada admin yang meneruskan nih ke tim, seperti itu. Oke Mas, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf ganggu waktunya nih Mas, ya malam-malam begini jadi lembur. Aman kok, santai. Jadi lembur Mas. Thank you. Oke, saya sudahi dulu rekan-rekan semua. Kita akan ketemu lagi di live Instagram pada pekan depan. Dan tentu salam sehat semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih ya Mas. Dadah. Yo, dadah.